Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh ini dilakukan selama 7 kali dalam waktu 2 bulan ini sebenarnya kepada teman-teman penyuluh yang dibagi ke 3 wilayah, termasuk pada hari ini yang dilakukan di BPP Kecamatan Talun. Pesertanya meliputi penyuluh pertanian dari beberapa BPP termasuk BPP Kecamatan Talun, Wlingi, Garum, Ndoko, Gandosari, Selopuro, dan Selorejo, satu lagi Kesamben. Jadi hampir ada 8 BPP yang semua personil penyuluhnya menjalani pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh ini. Dengan judul hari ini adalah budidaya tanaman bonsai. Harapannya nanti teman-teman penyuluh bisa menyerap informasi, mendapatkan informasi terkait dengan budidaya bonsai ini. Nanti efeknya jangka panjangnya harapannya adalah bisa diterapkan minimal untuk belionya teman-teman sendiri, atau nanti bisa disalurkan kepada informasi-informasi bagus ini akan bisa disampaikan kepada petani-petani binaan dari teman-teman penyuluh yang ada di wilayah-wilayah di seluruh Kabupaten Blitar. Budidaya bonsai dengan cara cangkok banyak disukai oleh banyak orang, karena kita bisa mendapatkan bibit dari tanaman yang sudah cukup berumur. Dengan bentuk dan tekstur yang kita pilih dari tanaman bonsai yang sudah ada, hanya saja umur tanaman dari hasil mencangkok cenderung lebih pendek. Teknik cangkok juga dapat digunakan untuk menyelamatkan tanaman bonsai yang perakaran atau batang bagian bawahnya kurang baik. Nur Husnina Fatin dari BPP Kecamatan Wlingi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar karena telah memberikan pelatihan, sehingga dapat membuka ide untuk para penyuluh memberikan sosialisasi kepada para petani agar dapat meningkatkan perekonomian, mengingat budidaya bonsai masih memiliki pasar yang cukup luas hingga saat ini. Pertama-tama saya secara pribadi dari PPL Kecamatan Wlingi terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan diadakannya pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh dengan materi hari ini adalah budidaya bonsai. Dengan bonsai ini menurut saya sangat baru ya bagi kami, tapi memang sudah sering kami melihat, tapi ternyata banyak yang belum kami ketahui. Tapi dengan adanya pelatihan ini, alhamdulillah sekarang sedikit banyak kami sudah mengetahui apa itu bonsai, bagaimana cara budidayanya, dan ternyata sangat menarik karena dengan luas lahan yang tidak begitu lebar, kami bisa memanfaatkannya, dan dengan harga bonsai yang relatif stabil ini bisa menjadi salah satu pemasukan yang baik bagi petani, dan harapannya kami nanti di lapangan juga bisa mengajak petani untuk bisa mulai belajar bonsai, memanfaatkan tanaman yang mungkin kami anggap mengganggu, mungkin karena seperti serut itu banyak kita jumpai di lapangan, ternyata itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan teknik-teknik budidaya dan cara-cara penanganan yang khusus tentunya agar menghasilkan bonsai yang menarik. Untuk peluang pasar untuk bonsai tadi disampaikan bahwa ternyata untuk bonsai itu permintaan kebutuhannya sangat tinggi, hampir 50% itu belum terpenuhi. Jadi ini menjadi peluang yang sangat besar bagi petani. Tentunya nanti diharapkan juga dengan bonsai ini petani juga bisa sejahtera, bukan hanya dari tanaman pangan saja. Untuk budidaya bonsai sendiri itu berpotensi besar sekali di bidang ekonomi. Karena apa? Tanaman bonsai itu terbuka luas pasarnya. Di Blitar sendiri masih minimnya dengan tenaga budidaya dan banyaknya pelaku usaha atau penjualan di bidang bonsai. Jadi untuk sudut pasar sendiri di dunia bonsai untuk wilayah Blitar Kabupaten ini sangat terbuka luas. Banyak orang mengira budidaya tanaman bonsai sangat susah dan membutuhkan effort yang besar. Hal ini tidak selalu benar, karena sebenarnya merawat bonsai adalah suatu kegiatan yang mengasyikkan. Bahkan, jika terjual harga bonsai bisa selangit. Apalagi mempunyai bibit yang bagus untuk bonsai adalah daunnya berwarna hijau, tidak terkena hama, akarnya lateral, dan asalnya dari proses tek atau cangkok.
Kemudian di dalam budidaya bonsai juga terdapat beberapa aliran yang dapat menentukan nilai bonsai, seperti yang dijelaskan oleh narasumber. Bonsai era klasik. Di sini saya akan memberi pemahaman tentang aliran bonsai. Jadi bonsai era klasik itu masuk dalam aliran naturalisme. Inilah mulai yang konsep bonsai yang dikonteskan itu harus memahami ini. Pada era ini seni bonsai hanya dimiliki dan dinikmati oleh kalangan tertentu, terbatas pada elit saja. Oleh mereka seni dianggap sakral. Bonsai dianggap sebagai karya seni botani yang mengandung sifat religius sebagai simbol alami tentang makna kehidupan. Karya pada era ini lebih mengutamakan bentuk-bentuk garis sederhana yang diolah dengan ketentuan gerak irama pada anatomi, terutama garis yang ditata bidang anatomi batang, yaitu yang disebut sebagai gaya. Bonsai itu ada 3 aliran. Itu mengikut era zaman dulu waktu terciptanya seni bonsai. Pada era-era klasik itu era-era zaman Boyen Pol, masih zaman era dinasti. Itu bonsai itu boleh dimiliki hanya para kaum elit yang di era kekaisaran. Yaitu ada 5 gaya dasar dalam bonsai aliran naturalis, yaitu aliran yang pakem, aliran yang tidak bisa dirubah. Itu pada dasarnya adalah basic dari bonsai itu sendiri. Bibit kawiti bonsai. Oke, langsung. Yang satu bonsai di aliran naturalis, yaitu satu bonsai dengan gaya tegak lurus. Batangnya tegak dan lurus, dimulai dari pangkal perakakan sampai ujung ke mahkota. Bonsai tegak lurus ini kalau biasa orang bilang ke bahasa Jepangnya ini bonsai cokan. Dan ini harus berbatang satu. Ini masuk bonsai aliran naturalisme. Yang kedua bonsai tegak berliku. Ini bonsai informal kalau bahasanya. Ini aliran naturalis. Yang cokan tadi bonsai formal, informal ini bonsai tegak berliku. Batangnya tidak lurus atau berliku. Terus yang ketiga bonsai gaya miring atau slanting. Ini bonsai aliran naturalis itu ada 5 gaya dasar. 1 tegak lurus, tegak berliku, bonsai miring. Yang keempat gaya rebah, batangnya lurus atau berliku, posisinya rebah ke kanan atau ke kiri. Dan yang kelima gaya menggantung atau gasket, bahasanya air terjun. Jadi ini perlu dipahami. Nek pengen gaya bonsai aliran naturalisme itu harus memakai gaya 5 dasar ini. Dan nanti harapan kami ke depan juga teman-teman penyuluh ini akan bisa memberikan kembali materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kepada petani di wilayah binaannya. Dan ternyata bonsai ini cukup menjanjikan. Apalagi sekarang kita tahu bahwa situasi kondisi alam di bidang pertanian ini tidak menentu, dan juga pupuk mengalami banyak kelangkaan, sehingga harapan kami dengan budidaya tanaman bonsai ini bisa menjadi salah satu alternatif penghasilan tambahan bagi petani, yang khususnya kepada petani-petani yang terdampak oleh perubahan iklim dan kelangkaan pupuk. Yang kemudian untuk budidaya tanaman bonsai ini ternyata bisa diambilkan dari tanaman-tanaman yang selama ini tidak kita perhatikan atau kita buang. Jadi bonsai itu
bisa kita jual tidak hanya sudah berupa jadi tanaman bonsai yang kita tunggu 4 tahun sampai 5 tahun. Ternyata tanaman masih awal saja sebagai bibit itu juga laku. Sehingga nanti harapan kami ke depan tanaman-tanaman yang selama ini kita buang itu bisa menghasilkan tambahan buat petani-petani kita yang ada di wilayah timur khususnya. Peluang pasarnya saya kira luar biasa tadi disampaikan oleh teman-teman penggiat bonsai yang sudah jalan, bahwa permintaan ini sampai ke ekspor. Kita di luar negeri banyak yang membutuhkan ini, dan bahannya di Blitar banyak, kemudian penggemarnya juga banyak yang membuat itu. Jadi ini satu peluang untuk meningkatkan perekonomian warga kita, untuk menambah komoditas yang lain daripada kegiatan pokoknya, itu bisa jadi begitu. Dan sambilan tapi hasilnya bagus, apalagi kalau betul-betul didalami, itu tentunya akan lebih bagus lagi.